Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membuat video tentang Project Base PT Indofood. Sebelumnya di sini saya Sultan Aznam Hussein dengan NPM 23510110026 dan kemudian ada Gushab Masturin dengan NPM 23110111083, kemudian Rafidayan Akila 23110111079, Syihab Zaki Ali Fahrudin 23510111014, dan terakhir Ahmad Rudiansyah dengan NPM 23510111039. Di sini saya akan membahas tentang analis PT Indofood. Profil perusahaan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sejarah singkat. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim, seorang pengusaha terkemuka di Indonesia. Indofood awalnya dikenal dengan produk mie instan, terutama merek Indomie, yang hingga kini menjadi salah satu produk paling ikonik di Indonesia dan dunia. Seiring waktu, Indofood berkembang menjadi salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Dengan diversifikasi produk mulai dari tepung terigu, minyak goreng, hingga makanan ringan. Pendirinya yang pertama ada Sudono Salim. Kemudian perusahaan pertama kali beroperasi di bawah Salim Group. Pencapaian utamanya, yang pertama salah satu perusahaan makanan terintegrasi terbesar di dunia. Produk Indomie diekspor ke lebih dari 80 negara. Terus memperluas bisnis ke sektor. Dikenal atas pencapaiannya dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia dan mancanegara. Visi misinya itu visi perusahaan, menjadi perusahaan makanan global yang memberikan solusi pangan terbaik dan memperhatikan keberlanjutan dan inovasi. Misi perusahaan menyediakan produk berkualitas tinggi dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan konsumen, menjaga inovasi untuk meningkatkan nilai produk, berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan. Jenis bisnis utamanya, makanan dan minuman. PT Indofood Sukses Makmur Tbk bergerak terutama di industri makanan dan minuman. Indofood dikenal dengan produk mie instan, tetapi juga memiliki beragam produk lain seperti makanan ringan, bumbu masak, susu, air minum dalam kemasan, dan banyak lagi. Perusahaan ini menawarkan produk berkualitas tinggi yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan juga konsumen di seluruh dunia. Sektor usaha yang dimasuki yang pertama adalah manufaktur. Indofood memiliki fasilitas produksi yang terbesar di berbagai lokasi di Indonesia yang memproduksi beragam makanan dan minuman. Kedua, distribusi. Indofood memiliki jaringan distribusi yang luas dan efisien, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka menjangkau berbagai daerah di Indonesia dan telah mengekspor produknya ke lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Yang ketiga, agribisnis. Indofood juga mengelola agribisnis melalui anak perusahaannya yang meliputi produksi bahan baku seperti minyak kelapa sawit, gula, dan tepung. Oke, yang selanjutnya strategi dan perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran PT Indofood yang pertama, diversifikasi produk. PT Indofood menerapkan strategi dengan memproduksi bagian varian makanan dan minuman. Yang kedua, penetrasi pasar internasional. Indofood memanfaatkan pasar global dengan mengekspor produk ke lebih dari 80 negara. Yang ketiga, promosi dan brand awareness. Indofood aktif menjalankan kampanye pemasaran melalui berbagai media. Yang keempat, distribusi yang kuat. Indofood memiliki jaringan distribusi yang luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, kemitraan dan kolaborasi. PT Indofood sering menjalin kerjasama strategi dengan perusahaan retail besar dan distribusi. Fokus produk andalan yaitu ada Indomie, produk mie instan paling ikonik di Indonesia dan internasional dengan berbagai varian rasa. Yang kedua yaitu Pop Mie, mie instan dalam kemasan praktis yang menjadi pilihan favorit konsumen yang mencari kecepatan dan kenyamanan. Yang ketiga ada Indomilk, merek susu yang hadir dengan berbagai varian dari susu cair hingga susu bubuk
yang menargetkan segmen anak-anak hingga dewasa. Dan yang terakhir ada Citato, produk makanan ringan yang harus berinovasi dalam bagian rasa dan bentuk menjadi favorit dari pasar makanan ringan. Selanjutnya ada pengumpulan informasi dan memindai lingkungan. Analisis data pasar. PT Indofood secara rutin melakukan analisis data pasar untuk memahami tren konsumsi di berbagai segmen. Dan yang kedua, memanfaatkan teknologi digital. Indofood memanfaatkan platform digital termasuk media sosial dan e-commerce untuk mengumpulkan informasi tentang tren pasar. Dan yang selanjutnya ada metode memahami persaingan dan permintaan konsumen. Yang pertama, benchmarking kompetitor. Indofood secara aktif melakukan benchmarking terhadap pesaing utama di industri makan dan minuman. Yang kedua, survei konsumen. Indofood sering melakukan survei dan riset lapangan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen dan memahami kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang ketiga, analisis SWOT dan pastel. Indofood menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats, dan environmental legal untuk memindai lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Yang keempat, riset kompetitif pasar. Indofood juga bekerja sama dengan konsultan Indonesia dan lembaga riset eksternal untuk memahami persaingan pasar, informasi tentang produk. Dan yang terakhir yaitu adalah pemantauan permintaan melalui data penjualan. Indofood menggunakan data penjualan dari berbagai seluruh distribusi untuk memprediksi permintaan produk. Selanjutnya melakukan riset pemasaran dan ramalan permintaan. Langkah-langkah riset pasar PT Indofood. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan konsumen. PT Indofood memulai riset pasar dengan mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai segmen pasar, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, pengumpulan data primer dan sekunder. Indofood mengumpulkan data primer melalui survei konsumen dan riset lapangan, serta data sekunder dari lembaga riset pasar, laporan industri, dan sumber publik lainnya. Yang ketiga, analisis kompetitor. Indofood menganalisis strategi pemasaran dan produk dari kompetitor lokal maupun global untuk melihat peluang dan ancaman di pasar. Yang keempat, uji coba produk. Sebelum menunjukkan produk baru, Indofood sering melakukan uji coba di pasar terbatas untuk mengukur respon konsumen. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi pasar. Setelah peluncuran produk, Indofood terus memantau kinerja produk melalui data penjualan, umpan balik konsumen, dan analisis pasar yang berkelanjutan. Yang kedua, ramalan permintaan. Peramalan permintaan produk berbasis tren. Yang pertama, analisis sejarah penjualan. Indofood menggunakan data historis penjualan untuk memperkirakan permintaan produk di masa depan. Yang kedua, pengaruh musiman dan perilaku konsumen. Indofood mempertimbangkan faktor musiman yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, perkembangan ekonomi dan pendapatan konsumen. Indofood memperkirakan permintaan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli konsumen. Yang keempat, tren global dan inovasi produk. Indofood mengikuti tren global seperti minat makanan sehat dan ramah lingkungan untuk memperkirakan permintaan produk baru. Dan yang terakhir, teknologi dan data analitik. Indofood menggunakan teknologi analitik untuk memproses data penjualan secara real-time yang membantu dalam perencanaan produksi dan distribusi. Berikutnya, nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, kualitas produk yang tinggi. PT Indofood memastikan kualitas tinggi pada produk seperti Indomie dan Popmie yang meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan nilai lebih. Berikutnya, inovasi dan diversifikasi. Indofood menghadirkan berbagai varian rasa dan kemasan untuk memenuhi preferensi konsumen yang beragam, menciptakan lebih banyak pilihan dan nilai. Yang ketiga, harga kompetitif. Produk ditawarkan dengan harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas, memungkinkan Indofood menjangkau berbagai segmen pasar. Yang keempat, pelayanan pelanggan responsif. Indofood menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses, menangani keluhan dengan cepat, dan meningkatkan kepuasan dan hubungan dengan pelanggan.
Yang kelima, program loyalitas dan promosi. Meluncurkan program loyalitas dan promosi menarik, seperti diskon dan reward, untuk mendorong pembelian berulang dan membangun hubungan jangka panjang. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Indofood aktif dalam pemrograman CSR yang mendukung pertanian berkelanjutan dan pendidikan, meningkatkan citra merek, dan menciptakan nilai emosional bagi pelanggan. Berikutnya, analisis pasar konsumen. Yang pertama, segmentasi demografis. PT Indofood mengidentifikasi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Produk seperti Indomie dan Popmie menarik berbagai kelompok usia dan kalangan menengah ke bawah. Yang kedua, segmentasi geografis. Indofood membagi pasar berdasarkan lokasi, menyesuaikan penawaran produk dengan preferensi yang lokal. Contohnya, Indomie sangat populer di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Indofood mempertimbangkan gaya hidup dan nilai konsumen dengan menawarkan produk sehat dan ramah lingkungan, menarik konsumen yang peduli akan kesehatan. Yang keempat, segmentasi behavioral. Analisis perilaku konsumen membantu Indofood mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan frekuensi pembelian atau tingkat loyalitas. Dan yang terakhir, segmentasi berdasarkan kebutuhan. Indofood menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan spesifik, seperti makanan praktis untuk keluarga sibuk dan mahasiswa. Ya, selanjutnya ada pasar bisnis. Yang pertama kita membahas model bisnis B2B, yaitu PT Indofood menjalin hubungan dengan retailer dan distributor untuk memperluas jangkauan pasar, memenuhi permintaan produk dalam jumlah besar. Kerjasama distribusi, yaitu Indofood bekerja sama dengan perusahaan distribusi untuk memastikan produk tersedia di berbagai daerah, meningkatkan aksesibilitas. Lalu ada pengadaan bahan baku. Indofood membangun kemitraan dengan petani untuk menjamin pasokan bahan baku berkualitas dan mendukung keberlanjutan pertanian lokal. Lalu ada segmentasi pasar bisnis, yaitu Indofood melayani segmen bisnis seperti restoran, catering, dengan penawaran produk yang disesuaikan untuk setiap kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada inovasi dan R&D. Indofood melakukan inovasi dan penelitian untuk mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar bisnis, meningkatkan nilai tambah. Ya, selanjutnya yaitu kita membahas ekuitas merek. Yang pertama ada kualitas produk konsisten, yaitu PT Indofood fokus pada kualitas tinggi di seluruh lini produk seperti Indomie, Popmie, sehingga membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Lalu dia juga melakukan inovasi produk, yaitu Indofood secara rutin memperkenalkan varian baru dan produk inovatif yang memenuhi kebutuhan konsumen, menjaga merek tetap relevan dan menarik. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang efektif, yaitu PT Indofood menggunakan kampanye pemasaran yang kreatif dan beragam, termasuk iklan televisi, medsos, untuk meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu CSR. Melalui program CSR yang berfokus pada pertanian berkelanjutan dan mendukung komunitas, Indofood menciptakan citra positif yang memperkuat loyalitas pelanggan. Lalu ada dukungan terhadap distribusi, yaitu Indofood menjalin kemitraan yang kuat dengan distributor untuk memastikan ketersediaan produknya di berbagai pasar, yaitu dengan meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas merek. Selanjutnya adalah kesempatan pasar. Yang pertama ada ekspansi ke pasar internasional. Terdapat peluang untuk memperluas jangkauan pasar ke negara-negara baru, meningkatkan pangsa pasar global. Selanjutnya ada inovasi produk sehat. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, ada kesempatan bagi Indofood untuk mengembangkan lebih banyak produk sehat dan organik. Selanjutnya ada digitalisasi dan e-commerce. Perkembangan teknologi dan platform e-commerce menawarkan peluang untuk menjangkau konsumen lebih luas dan meningkatkan penjualan secara online. Selanjutnya ada kemitraan strategis. Membangun kemitraan dengan perusahaan lain seperti startup atau perusahaan teknologi dapat membuka peluang baru dalam inovasi serta distribusi. Selanjutnya, kampanye CSR yang lebih aktif. Mengedepankan program CSR dapat meningkatkan citra merek dan loyalitas pelanggan,
serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang selanjutnya, tanggung jawab sosial. Pertama, pengurangan emisi karbon. Indofood berupaya mengurangi emisi karbon dalam proses produksi dengan menggunakan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, penggunaan energi yang terbarukan. Perusahaan berinvestasi dalam sumber energi terbarukan untuk mendukung operasi pabrik, mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selanjutnya, sistem pengelolaan limbah. Indofood menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk mendaur ulang dan mengurangi limbah produksi, sehingga meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya, riset dan inovasi berkelanjutan. Perusahaan melakukan riset untuk mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti kemasan biodegradable. Selanjutnya ada transparansi dan pelaporan. Indofood berkomitmen untuk transparansi dalam sebuah laporan yang berkelanjutan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dalam dampak sosial dan lingkungan pada operasi mereka. Kesimpulan, dari analisis PT Indofood dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini berhasil menggabungkan strategi pemasaran yang efektif, inovasi produk, dan tanggung jawab sosial untuk memperkuat posisi mereka di pasar makanan dan minuman. Keberhasilan Indofood terletak pada kemampuan mereka untuk memahami kebutuhan konsumen, menjaga kualitas produk, dan membangun ekuitas merek yang kuat. Selain itu, program CSR dan upaya berkelanjutan yang dijalankan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial serta lingkungan. Pembelajaran dari PT Indofood mengajarkan pentingnya integrasi antara strategi bisnis dan nilai-nilai sosial, serta fleksibilitas dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Dengan pendekatan yang holistik, Indofood menjadi contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan dapat berkembang sambil memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan ke depannya. Sekian presentasi dari kami.